Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 41 Menggoda. Maryam tertawa lama sebelum dia berhenti, menyeka air mata dari tawanya, memandang Henry dan bertanya, "Siapa yang meneleponmu sore ini? Kemana kamu pergi? Dan mengapa kamu kembali begitu terlambat?" Serangkaian pertanyaan membuat Henry tertekan. Khawatir ditanya, dia tetap bertanya. Dia memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku pergi menjemput gadis-gadis." "Pah," Maryam menamparkan kepalanya, alisnya terangkat, matanya yang indah penuh amarah. Henry hampir menangis kesakitan, jadi dia segera menutup mulutnya dengan tangannya. Ekspresinya sangat menakutkan. "Brengsek, kamu bahkan tidak berbau seperti wanita, dan kamu berbohong dengan mata terbuka. Apakah kamu pantas dipukuli?" Henry mengalami depresi, hidung ini terlalu bagus. Dalam keputusasaan, saya harus berbicara singkat tentang balas dendam dan penculikan Zhao Aqiang di sore hari. Adapun adegan berdarah, saya akan melewatkannya. Adapun insiden Wang Guoqing, saya akan melewatkannya. Ketika Maryam mengetahui bahwa Wang Guoqing telah mempekerjakan seseorang untuk membalas Zhao Aqiang dan Henry, dia merasa kesal dan sangat marah. "Saya rasa saya harus memberitahu Anda terlebih dahulu tentang situasi perusahaan. Wang Guoqing selalu ingin bersaing memperebutkan posisi ketua. Sebelumnya, Departemen Penjualan adalah departemen perusahaan yang paling menguntungkan dan didominasi oleh dia dan Wang Huaiyi. Inilah alasannya saya memanfaatkan situasi ini dan memecat Wang Huaiyi hari ini. Saya juga ingin mendengarkan pendapat Anda tentang alasan mempekerjakan kembali Guo Waner. Sayang, menurutmu apakah aku memberimu keberuntungan?" Henry langsung tertarik, duduk tegak, dan berkata sambil tersenyum. Dapat dikatakan bahwa setidaknya Guo Waner pasti tidak akan jatuh ke pihak Wang Guoqing. Tapi jangan khawatir sekarang, Wang Guoqing telah mengundurkan diri. Namun, dia juga akan berada dalam kesulitan. Anda melihat situasi antara Jia Feifei dan Wang Huaiyi hari ini, dan 4 kelompok lainnya para tetua dan Wang Huaiyi memiliki hubungan yang kurang lebih tidak jelas, terutama Lina, yang telah gagal menjadi simpanan Wang Huaiyi. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Guo Waner untuk benar-benar mengontrolnya departemen penjualan. Maryam selesai dengan kekhawatiran di matanya. "Tidak apa-apa, suamiku ada di sini, dan Wang Guoqing serta putranya semuanya dipermainkan olehku, belum lagi 4 wanita. Jika tidak berhasil, aku akan mengabdikan diriku sekali dan menaklukkan mereka semua dalam 2 jam." Sebelum Henry selesai berbicara, telinganya ditarik, dan itu sangat menyakitkan. "Brengsek, biar ku beritahu, aku tidak peduli jika kamu ingin keluar menjemput perempuan, tapi jangan bicara omong kosong di depanku. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan mendengarkanmu dan memukulimu setiap saat." Maryam memperingatkan dengan marah. Oke, istriku, lepaskan, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Henry menggosok telinganya, memandang Maryam, dan berpikir, apakah dia cemburu? Lalu Maryam melihat mata Henry menatap ke depannya, mengira dia memiliki niat jahat, dan menamparkan kepalanya lagi. Sayang, bisakah kita berhenti mengikat kepalaku terus-menerus?
Meskipun aku memiliki dua kepala, kamu tidak bisa selalu memasukkan satu kepala. Kepala itu harus basah oleh hujan dan embun. Henry menyeringai. Apa, dua kepala? Kamu? Maryam pada awalnya tidak bereaksi, tapi segera menjadi marah. Ketika dia mengangkat tangannya untuk memukulnya lagi, Henry sudah melompat dari sofa, berbalik dan berlari ke kamar mandi. Henry, hentikan, Maryam gagal melakukan pukulannya. Karena kekuatan dan kelembaman yang berlebihan, seluruh tubuhnya jatuh ke atas sofa. Sayang, aku menunggumu di kamar mandi, kamu boleh masuk. Henry menatap ke arahnya dan berlari masuk. Laki-laki tidak dikalahkan oleh perempuan. Kadang-kadang, beberapa pukulan memang menggoda, tetapi terlalu banyak pukulan akan membuat Anda lemah. Pada hari ini, seluruh tubuh saya berkeringat setelah dipukul. Saya merasa senang, tangan saya puas, dan pori-pori di tubuh saya terasa sakit. Berdiri di bawah pancuran, Henry memilih air dingin. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun. Ketika air dingin menerpa tubuhnya, dia berpikir keras. Dia mengalami lebih banyak hal hari ini daripada yang dia alami dalam 19 tahun terakhir. Dan semuanya lebih rumit dan sifat manusianya terlihat jelas. Sebagai ketua, Maryam khawatir akan pertikaian. Sebagai seorang karyawan, Guo Warner menoleransi pekerjaannya. Datang ke sini secara kebetulan, dia bertemu Maryam dan dengan cepat menjadi tunangannya. Meskipun dia berakting, tetapi melihat dia dalam masalah, terutama karena orang di belakangnya tidak pernah muncul, dia tidak bisa yakin dan tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Sungguh suatu kebahagiaan bisa menemani seorang wanita cantik, tapi satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia bisa menjadi panas dan dingin. Terkadang dia terlihat sangat perhatian, dan terkadang dia bisa menjadi sangat dingin. Hal yang paling tidak bisa diterima adalah dia menindasku seperti anak kecil, yang tidak tertahankan. Saya tidak tahan lagi. Lain kali, saya tidak akan mengklik, dan saya akan memberitahu dia betapa kuatnya saya. Henry tiba-tiba tenggelam dalam pikiran liar dan emosi yang rumit terhadap Maryam. Saat dia mengangkat kepalanya dari air lagi, matanya dipenuhi tekad. Badai datang lebih dahsyat. Henry melarikan diri ke kamar mandi, dan ketika dia keluar setelah mencuci, dia menyadari bahwa dia tidak punya pakaian ganti. Berpikir bahwa dia telah berada di sana selama 1 jam penuh karena dia sedang bermeditasi. Dia memperkirakan Maryam sudah naik ke atas untuk beristirahat. Dia memeluk pakaiannya dan menutupi bagian-bagian penting di depannya. Tidak ada suara di ruang tamu. Saya melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Saya sangat senang sehingga saya segera berlari keluar. Ah, tolong, jeritan Maryam tiba-tiba terdengar. Begitu Henry tiba di depan pintu, sebuah kursi tiba-tiba terbang keluar dari sisi kiri pintu, lututnya menghantamnya dengan keras. Sebelum dia bisa mengeluarkan suara kesakitan, tubuh Maryam terjatuh dan menjerit. Henry, yang sedang memegang pakaian itu, dengan cepat melepaskan pakaiannya, membuka tangannya, memegang Maryam di pelukannya, dan terjatuh ke belakang dengan berat, menjadi bantalan berdaging di bawah tubuh Maryam, dan itu adalah ruang hampa dan penuh dengan daging. Itu tidak senonoh, tidak senonoh. Henry meletakkan tangan kirinya di bahu Maryam, meletakkan tangan kanannya di pipinya, dan tiba-tiba berteriak dengan keras.
Maryam di atas juga berteriak, tetapi teriakannya seperti diserang oleh tangan Henry dan tubuhnya mati rasa. Henry memprovokasi dia untuk lari ke kamar mandi, yang membuatnya marah. Dia menemukan kursi dan menunggu di pintu untuk membalas dendam. Akibatnya, Henry mandi selama lebih dari 1 jam dan kakinya sakit karena berdiri. Ketika Henry keluar, dia mendorong kursi itu dengan keras. Tubuhnya tiba-tiba mati rasa, dan dia terjatuh. "Brengsek, singkirkan tanganmu." Maryam berjuang untuk berdiri, tetapi dimanapun dia menyentuhnya, kulit Henry yang telanjang ada di mana-mana. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuh seorang pria pada usia ini, dan wajahnya memerah karena malu. Yang membuatnya semakin tertekan adalah semakin dia berjuang, pelukan Henry semakin erat, tubuhnya menjadi lemah dan lemah karena disentuh, dan napasnya menjadi semakin berat. "Sayang, aku tidak bisa bertahan, tubuhku terluka dan tanganku tidak bisa digerakkan lagi." Henry berkata bahwa dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak lupa meremas 2 kali dengan jari-jarinya yang nakal. Bab 42 Hati Wanita. Maryam sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia menyadari bahwa Henry jelas-jelas sengaja mengambil keuntungan, jadi dia menundukkan kepalanya dan menggigit bahu Henry. Henry menjerit sedih. Buru-buru melepaskan tangannya, mendorong kepala Maryam ke atas, dan terus menggosok bahu yang digigit dengan tangannya. Maryam dengan cepat mengambil kesempatan itu untuk berdiri. Wajahnya pucat dan suram seperti air. Dia hendak mengangkat kakinya untuk menendang Henry yang berada di bawah tanah. Tetapi dia kebetulan melihat benda yang tidak sedap dipandang dan berlari ke atas. Maryam kembali ke rumah, memikirkan Henry yang baru saja memeluknya, dan tangan-tangan gelisah itu melakukan hal-hal acak di tubuhnya, terutama ketidakmampuan untuk lepas dari ambiguitas hidup bersama antara pria dan wanita yang ditulis di semua novel online, yang membuatnya sangat dipermalukan, dan air mata mengalir di pipinya. Hari ini, niat baik yang dia miliki untuk membantu mengusir Wang Huaiyi menghilang seketika tanpa jejak. Henry juga bangun dengan panik, masuk ke dalam rumah, berpakaian, dan menenangkan diri, memikirkan kekhawatiran Maryam setelah dia kembali. Dia diliputi rasa menyalahkan diri sendiri dan berjalan ke atas. Dang dang dang, terdengar ketukan di pintu, dan Maryam langsung menebak bahwa Henry akan datang. Dia menyeka air matanya dan berteriak di luar, "Henry, aturan pertama dari perjanjian kita adalah kamu tidak diperbolehkan naik ke atas tanpa izinku. Keluar dari sini." Kukira perjanjian tadi malam hanyalah selembar kertas bekas, namun tak kusangka itu benar. Yang tidak kusangka adalah permintaan maafku gagal dan malah menimbulkan masalah baru. "Sayang, aku minta maaf tadi. Aku sudah minta maaf padamu. Kuharap kamu bisa memaafkanku." Henry masih meminta maaf saat menghadapi pengusiran Maryam. "Keluar dari sini sekarang dan jangan ganggu aku." Permintaan maaf Henry membuat Maryam merasa jauh lebih baik, menunjukkan bahwa Henry masih memedulikan perasaannya, tetapi dia tidak mau memaafkan begitu saja. Henry berdiri di depan pintu, menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik dan berjalan ke bawah. Maryam bersembunyi di dalam rumah dan tidak keluar lagi sepanjang malam. Di lantai bawah, Henry tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Pikirannya dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan rasa malu. Keesokan harinya,
Ketika Maryam turun, dia melihat ke cermin untuk waktu yang lama dan berpura-pura marah. Saat dia tiba di bawah, Henry bergegas seperti kelinci, berdiri di depannya, menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu dan berkata, "Sayang, maafkan aku untuk tadi malam. Aku minta maaf padamu." Maryam mendengus dingin dan mengangkat kakinya untuk pergi. "Sayang, aku bangun pagi dan membuat bubur. Makanlah sedikit sebelum berangkat kerja," kata Henry dengan nada memohon. Ekspresi wajah Maryam serius, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Tanpa diduga, kecerdasan emosional pria ini cukup tinggi. Dia tahu cara membuat sarapan dan meminta maaf pada dirinya sendiri, yang membuatnya merasa lebih baik dan wajahnya perlahan melembut. "Sayang, silakan lewat sini. Anda dipersilakan untuk mencicipi keahlian saya." Henry membungkuk dan mengulurkan tangannya dengan senyuman di wajahnya. Dia melakukan serangkaian gerakan sekaligus, seperti seorang kasim istana. "Henry, aku sangat puas dengan sikap dan postur tubuhmu. Aku memaafkanmu." Setelah Maryam selesai berbicara, dia tidak menahan diri dan mulai tertawa. "Brengsek, kemarin, aku melihat dengan jelas kehebatan kakakku, tapi dia malah menyebut dirinya Kasim. Kekejian sekali. Sayang, silakan datang ke sini. Saya memasak bubur lengkeng dan jagung untuk menyehatkan yin dan menguatkan tubuh di pagi hari. Sangat efektif dalam menyehatkan jantung dan limpa, menyehatkan darah dan menenangkan saraf. Saya berharap dapat mencicipinya," Henry berkata sambil mengulurkan tangan kanannya agar Maryam mengambilnya. Maryam tertawa terbahak-bahak kali ini. "Sayang, senyumanmu sangat menawan. Berhentilah tersenyum. Jika kamu tersenyum lagi, aku khawatir aku akan melakukan kejahatan secara tidak sengaja." Henry melihat Maryam tersenyum, lega, dan kembali ke warna aslinya. Maryam memelototinya dan mengabaikannya. Selama makan, Henry berusaha sebaik mungkin untuk bersikap sopan. Maryam tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Dia hanya mengingatkannya untuk bekerja dengan jujur dan tidak memprovokasi Wang Guoqing lagi, untuk berhati-hati terhadap balas dendamnya. Henry masih merasa beruntung. Maryam mengantarnya 2 blok dari perusahaan dan turun dari mobil. Setelah pengalaman kemarin, meskipun penjaga keamanan di pintu memandang Henry dengan kebencian di matanya, dia tidak mencari masalah dan menahannya. Henry datang ke kantor Guo Wanner, membuka pintu, dan menemukan Guo Wanner duduk linglung di kursi dengan pena, bahkan tidak menyadari dia masuk. Dia berjalan diam-diam ke arah Guo Wanner, menundukkan kepalanya, dan menatap mata Guo Wanner. Guo Wanner, yang sedang berpikir keras, tiba-tiba terbangun oleh tindakannya. Kemudian dia melompat, memeluk Henry, dan berkata dengan penuh semangat, "Apakah kamu baik-baik saja kemarin?" Henry melihat wajah Guo Wanner yang penuh kegembiraan. Suaranya bersemangat, dan dia merasa sangat manis di dalam hati. Guo Wanner tiba-tiba melepaskan tangannya dengan tergesa-gesa, melompat ke tanah, dan menundukkan kepalanya dengan wajah memerah. Sejak Henry pergi kemarin, dia pergi untuk memberitahu Maryam. Tetapi Maryam tidak terlalu memperhatikan, yang membuatnya cemas tetapi tidak berdaya. Dia tidak meninggalkan perusahaan sampai larut malam, tanpa menunggu Henry kembali. Pagi ini, ketika saya datang ke perusahaan, saya menemukan bahwa Henry tidak ada di sana.
Saya selalu khawatir dan gelisah. Jadi saya berpikir keras tanpa menyadarinya. Henry adalah seorang pria dengan bulu mata kosong. Perilaku Guo Waner barusan membuatnya segera memahami alasannya. Dia mengangkat tangannya, membantunya merapikan rambutnya yang berantakan dan berkata, "Saya kembali terlambat kemarin dan beristirahat. Aku tidak memberitahumu. Jangan khawatir, tidak ada yang salah denganku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik, meninju 2 kali, dan menendang 2 kali. Suasana yang awalnya canggung seketika menjadi harmonis karena hip-hopnya. Guo Waner kembali ke tempat duduknya, mengeluarkan ponsel putih dan menyerahkannya kepada Henry dan berkata, "Saya membelikan Anda ponsel sehingga Anda dapat menghubunginya dengan mudah jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang. Saya sudah menyimpannya nomorku di ponsel." Guo Waner wajahnya merah karena malu dan detak jantungnya berdebar kencang. Henry mengambil telepon dengan senyuman di matanya. Itu persis sama dengan telepon yang dibelikan Mariam untuknya. "Guo Waner, kamu sangat bijaksana, terima kasih." "Sama-sama. Saya membeli ini dengan 1 juta Anda. Ini uang Anda sendiri." Guo Waner dipenuhi dengan kebahagiaan. Memikirkan rasa iri rekan-rekannya, dia sebenarnya merasa sedikit bangga di dalam hatinya. "Uang itu menjadi milikmu setelah aku memberikannya kepadamu. Itu tidak ada hubungannya lagi denganku." Henry tidak ingin memberikan tekanan padanya, apalagi memberikan beban emosional padanya. Apakah kamu punya tempat tinggal sekarang? Jika tidak, kita bisa menggunakan 1 juta itu untuk membeli rumah dan tinggal bersama." Kalimat ini telah disimpulkan dalam benak Guo Waner berkali-kali masih malu. Ketika Henry mendengar bahwa mereka tinggal bersama, dia sangat bersemangat dan ingin berpikir untuk hidup bersama dengan Mariam. Tetapi dia tetap menolak secara rasional. Guo Waner sangat kecewa dan ingin bertanya kepada Henry di mana dia tinggal, tetapi ragu-ragu untuk waktu yang lama dan menahan diri. Bersambung.